نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد. Para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kemudahan dalam melaksanakan semua aktivitas ibadah kita, mulai dari sholat di Masjid Nabawi, baik yang wajib maupun sunnah, kemudian tawadhu, ziarah ke Kuba, Uhud dan lain-lain telah kita laksanakan. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan program-program kita berikutnya sampai nanti selesai semuanya diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, yang insyaallah kita semuanya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tadi kita sudah dengarkan pengarahan khusus untuk teknis ya, apa saja yang dilakukan ya, yang harus kita kerjakan mulai dari saat ini, setelah ini sampai nanti kita berangkat nanti. Kemudian sekarang kita akan mengulang secara ringkas saja terkait manasik ya. Mungkin yang dari Palembang berapa kali manasik? Dua kali. Ada di atas. Berapa kali? Ada 4 kali. di atas. Yang dari Padang sudah pernah manasik? Oh belum? Oh baru sekali. Nah, manasik maksud manasik umroh yang berangkat ini. Oh belum? Teknisnya aja sudah. Teknisnya aja udah disampaikan, gambaran garis besarnya aja. Baik, biar lebih memudahkan, enaknya kita ringkas. Ya. Nah, kalau mau ini panjang penjelasannya, nanti hal-hal yang kurang jelas yang perlu ditanyakan saja. Kita ringkas saja. Yang pertama yang perlu diingat dalam ibadah, ya. Semua ibadah baik itu sholat, baik itu puasa, baik itu umroh dan lain-lain, semua ibadah yang paling penting harus diingat adalah rukun. Kenapa rukun ini yang harus paling penting kita ingat? Karena rukun ini adalah untuk menentukan sah atau tidaknya ibadah yang kita lakukan. Kalau masalah diterima oleh Allah, itu kembali kepada ikhlasnya kita. Tapi belum tentu ibadah itu sah. Kalau tidak sah, otomatis tidak diterima. Tapi kalau sah, ya, sah. Kalau sah belum tentu diterima. Ya. Jadi seperti itu. Nah sekarang kalau masalah hati, masing-masing itu, ya, kita tentunya ketika kita mendaftar itu sudah niat untuk umroh ibadah. Kemudian urus paspor, lain-lain, sampai nanti ikut manasik, sampai berangkat dari rumah ke sini, insya Allah niat Bapak Ibu semuanya sudah mantap dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kadang-kadang di tengah perjalanan, ya, kadang-kadang ada waswasa. Waswasa itu apa ya? Godaan-godaan niat-niat lain yang bercampur, ya. Sama kayak kita sholat. Pas mau sholat jangan khusyuknya, ya. Dan niat, ya, sholli khusyuk. Pas di tengah jalan, ya, pas lagi Al-Fatihah mulai godaan-godaan, ya. Atau yang lewat aja ini ma'atum, ya. Nah, maksudnya apa? Ini adalah hal biasa, itulah kerjanya setan. Ya, setan itu gitu. Kalau orang mau ibadah dia sibuk, setan itu. Tapi kalau orang tidur udah dibiarin aja, ya. Atau orang bermaksiat dibiarin aja, nggak perlu katanya. Orang juga sudah sama-sama setan.
selesai silakan pada masing-masing kita. Hanya kita dan Allah yang tahu niat kita masing-masing. Sekarang masalah sah atau tidaknya kita melaksanakan umroh. Yang pertama adalah rukun umroh itu lima saja. Yang pertama al-ihram. Ya. Ihram artinya niat memulai ibadah umroh itu sendiri. Ya. Niat untuk memulai ibadah umroh itu sendiri. Semua ibadah, rukun pertamanya pasti niat. Sesuai dengan hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu, segala ibadah itu tergantung pada niatnya. Ya. Maka kalau kita baca rukun sholat, pasti rukun pertama niat. Rukun wudhu pertama pasti niat. Rukun puasa yang pertama pasti niat. Rukun haji yang pertama pasti niat. Rukun umroh yang pertama pasti niat. Nah, tinggal beda-beda niatnya, pelafazannya, ya. Yang kita niatkan itu apa? Nah, disitulah letak niat untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Kalau kita bilang nawaitu shauma ghadin, berarti niat apa? Puasa. Kalau niat kita usolli fardhu maghribi, berarti salat maghrib. Usolli fardhu isya, ya, berarti salat isya. Kalau labbaik Allahumma hajjan, berarti niat haji. Kalau labbaik Allahumma umratan, berarti niat umroh. Tapi intinya, walaupun berbeda-beda, tetap niat adalah rukun pertama. Ya. Nah, kalau dalam ibadah umroh, niat kita apa? Labbaik Allahumma umratan. Coba sama-sama. Labbaik Allahumma umratan. Nah, itu lafaz niat kita memulai umroh. Sudah selesai rukun pertama. Naik ke rukun kedua. Setelah niat, rukun yang dua yang tidak boleh ditinggalkan kalau mau umrohnya sah, yaitu tawaf di Ka'bah. Sebanyak berapa kali? 7 kali. Nah, ibadah umroh ini, ya, itu ibadah gerak tawaf ini. Intinya digerakkan. Ya. Walaupun mulut tidak berucap, sah, tetap sah kalau gerakannya benar. Beda dengan sholat. Kalau sholat yang utama gerak dan bacaan. Bahkan kalau dia tidak bisa bergerak, bacaannya yang paling penting dalam sholat. Makanya orang sakit dia nggak bisa gerak, dia tetap baca sholat tetap, ya, dengan ucapan, ya, dan isyarat. Ya. Tapi kalau umroh, haji, ya, itu lebih ditekankan pada gerakannya. Makanya dalam ibadah tawaf itu sebanyak berapa kali? 7. Tidak sembarangan, 7 dikit, terlalu sedikit, tambahlah 2 lagi, nggak bisa. Atau kurangi belah 5 baik, tidak bisa juga. Jadi harus berapa? Harus 7. Ya, gini 7-nya. Nah, harus 7. Nah, 7 putaran ini dimulai dari Hajar Aswad. Nggak bisa sembarangan kita mulai. Ya, ayo pernah mulai dari Ismail Bay misalnya. Tidak bisa. Harus dimulai dari Hajar Aswad. Itu mulai putaran pertama. Finishnya di mana? Nyampenya di mana baru terhitung sekali? Di Hajar Aswad lagi, ketemu lagi. Kalau sudah ketemu itu terhitung 1. Nah, ini terus berlanjut sampai 7 kali. Sampai 7 kali. Nah, untuk bacaan, berarti kita nggak perlu baca. Bukan nggak perlu baca. Bacaan dalam tawaf hukumnya sunnah. Ya. Walaupun sunnahnya sunnah muakkadah, ditekankan kita untuk berbaca-baca, berzikir-zikir, berdoa-doa di dalam tawaf. Tapi andai dia tidak baca apa-apa pun sah. Tapi nggak mungkin juga, ya. Kita sudah di depan Ka'bah yang mana kita selama ini berdoa dari jauh, ya. Sekarang di depan Ka'bah kita diam aja. Ya. Tapi yang perlu kami tekankan di sini maksudnya adalah jangan khawatir